Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are, and that is who you are, oh, that is who you are, oh, that is who you are, oh, that is who you are, we declare that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Yes, that is who you are. Oh, that is who you are. Come on, sing. Even when I can't see. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Yeah, you never stop. Yeah, I can. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Oh, one more time. Even when I don't see it, you're working. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hai Kakak Yustin. Cek. Shalom adik-adik. Kalau mendengar suara kakak, kakak mau lihat jempolnya dong. Mana jempolnya? Mantap. Ayo 2 jempolnya. Jempolnya. Hari ini adik-adik melakukan aktivitas apa aja di rumah? Pada libur kan di rumah? Jadi ngapain aja bilang? Jualan bikin kue. Bikin kue. Bisa nggak jangan di-mute biar aku dengar? Oh, mereka bikin kue kakak. Dia bikin kue kakak. Iya. Udah 100%. Apanya 100%? Oh, baterainya 100%. Oh, oke. Hijau. Cabut dong ya. Oke. Hari ini ngapain aja di rumah? Bantuin mama papa ya? Iya, bikin kue. Oh enggak, Rael enggak bantuin. Jadi Rael ngapain di rumah? Bikin kue sama mama. Waduh, enaknya bikin kue. Boleh bagi-bagi nggak sama kakak? Cuma dong. Ini punya main. Oh, Rael ngapain? Main. Kalau Areta ngapain? Belajar. Oh, belajar. Shena, shalom Shena, shalom Lionel. Mana nih kakak mau lihat wajahnya dong? Yusti. Hai, shalom Lionel. Ini sama jalan. Ini udah tadi ya. Kita mau siap mulai ibadah kita ya, karena sudah jam 5:10. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya adik-adik semuanya. Boleh lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk sore hari ini Tuhan. Kalau kami dapat beribadah kembali itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah sepanjang ibadah kami Tuhan terus menyertai mulai awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan itu berkenan di hadirat Tuhan. Bapak terima kasih, kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang saat ini belum sempat hadir atau yang sebentar lagi akan hadir, Bapak bergabung bersama-sama dengan kami, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap memulai ibadah kami pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayo adik-adik yang di rumah semuanya berdiri ya, kita mau gerakan tubuh kita. Kita angkat pujian ini sama-sama. Pasti adik-adik di rumah sudah pada tahu lagunya. Oke, kita mulai. Musik. Cuit, 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 pam, pam, pam. Cuit, 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 pam, pam, pam. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit, 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 pam, pam, pam. Cuit, 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 pam, pam, pam. Iya dong, harus. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah, siapa di sini yang punya teman di rumah? Selain mama dan papa, ada saudaranya? Atau teman di sekolahnya walaupun tidak bertemu ya, tapi kan kalau kan lewat Zoom pasti ketemu ya. Oke, kita mau nyanyikan buat teman-teman kita. Tunjuk temannya yang di sebelah kanan dan kiri layar ya. Ada suaranya. Kak nge-lag. Enggak ada suaranya, Kak. Selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku ada memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu.
Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju, ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku ada memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti apa lagi ya? Seperti sepatu dengan kaos kaki. Seperti apa lagi? Seperti kamu dengan aku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke, siapa di sini yang merasa dirinya istimewa? Atau ada yang suka nasi goreng istimewa? Istimewa pakai telur ya. Semua anak-anak Erokid pasti istimewa. Ayo kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Aku istimewa, bukan apa katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku apa? Aku istimewa. Kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi apa? Tapi darah Yesus. Yeay. Lagi ya, kita nyanyinya dengan penuh semangat. Aku istimewa, bukan apa katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa, bukan apa katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi apa? Tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Tapi apa? Tapi darah Yesus. Yeah. Haleluya. Kita ditebus bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus yang sudah menebus hidup kita. Baik, sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk.
Ya, kita siapkan hati kita ya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku semusim. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Adik-adik lebih sungguh-sungguh nyanyinya ya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ya benar Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan kalau selama setiap musim kehidupan kami Bapa, kasih-Mu tiada habis-habisnya di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih-Mu yang tidak pernah terbatas bagi kami Bapa. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman ini menjadi kekuatan baru bagi kami Tuhan, menjadi pelita bagi setiap jalan-jalan kami Bapa. Berkati Kak Angki akan membawakan firman Tuhan. Engkau berikan hikmat-Mu Bapa bagi Kak Angki, biarlah setiap firman yang dapat Kak Angki sampaikan Bapa itu menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik silakan duduk ya. Oke, mana Kak Angki? Kak Angki, ayo Kak.
Halo, selamat sore adik-adik Erokid semua. Puji Tuhan ya. Tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah melompat sama-sama dengan lagu yang luar biasa ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Kak Angki, harapkan semua adik-adik Erokid duduk dengan tenang. Kita mendengarkan firman Tuhan sama-sama ya. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab yang tadinya dia tidak kenal Tuhan Yesus. Bahkan sehari-hari kehidupannya, pekerjaannya itu tidak menjadi berkat. Atau orang-orang tidak ada yang suka sama dia. Ya, banyak orang yang membenci dia. Tapi karena Tuhan Yesus mengasihi dia, karena Tuhan Yesus mendatangi dia, orang ini menjadi bertobat. Nah, ya sama seperti kita. Ya, kalau di bulan lalu, ini udah tanggal berapa? Tanggal 2 Mei. Nah, kemarin di April kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan di hari Minggunya kita memperingati hari kebangkitannya. Dan sebentar lagi akan merayakan hari kenaikan. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa Kak Angki, dosa adik-adik semua, bahkan dosa orang tua kita. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Jadi kita itu diselamatkan bukan karena kita baik, bukan karena kita melakukan hal-hal yang baik, bukan karena kita anak yang pintar, bukan karena kita hebat melakukan sesuatu, bukan. Tapi karena Yesus mengasihi kita. Di Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita diselamatkan karena kasih Tuhan Yesus. Nah, tokoh Alkitab ini juga begitu. Dia diselamatkan karena Tuhan Yesus mengasihi dia. Di sini siapa yo adik-adik Erokids yang tidak pernah berbuat dosa? Pernah kan? Hari ini ada berbuat dosa enggak? Ada melawan orang tua? Ada yang berbohong? Ada yang ngusilin adiknya, kakaknya, temannya? Wah, jangan lagi. Karena kita mau tunjukkan kalau kita adalah anak-anak Erokid yang sudah bertobat. Ya, kita belajar dari satu tokoh ya. Di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kangki bacakan. Ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Jadi pada suatu saat Yesus lagi dalam perjalanan, dia berjalan masuk ke kota Yeriko. Nah, dia masuk bersama murid-murid yang lain. Nah, terus orang-orang yang di kota Yeriko itu sudah pernah dengar sebelumnya. Siapa sih Yesus ini? Sudah pernah mereka dengar. Dan orang-orang yang mendapat kabar, wah Yesus sedang ada datang di kota Yeriko. Mereka ingin tahu juga, kayak apa sih Yesus itu orangnya? Kayak apa sih orangnya? Kayak apa sih bentuknya? Nah, ya, sama kalau misalnya Pak Jokowi datang ke kota Balikpapan. Pasti kita ingin lihat kan, dekatkan. Kayak apa sih Pak Jokowi itu? Ya, kita pasti ingin lihat dekat. Sama kayak orang-orang Yeriko. Mereka ingin berbondong-bondong supaya dekat. Supaya ingin melihat Tuhan Yesus itu seperti apa. Selanjutnya, di situ ayat 2, ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Nah, di kota Yeriko itu ada seorang yang bernama Sakeus. Sakeus ini kerjanya pemungut cukai. Ya, dia orang yang kaya dari hasil pekerjaannya karena dia suka melakukan hal-hal yang memungut pajak dari yang tidak seharusnya, sehingga dia melakukan hal yang tidak adil. Ya, ada yang harusnya pajaknya cuma sedikit dia naikin.
sehingga dia menghasilkan kekayaan yang banyak. Tapi caranya tidak benar. Nah, Sakeus ini juga sama seperti orang-orang itu, ingin tahu kayak apa sih Yesus itu? Kayak apa sih Yesus itu? Ya, dia ingin tahu juga. Dibilang di ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Sakeus ingin juga lihat Yesus kayak apa sih? Dia lari ya, dibilang situ. Dia berusaha untuk melihat orang apa Yesus, tapi tidak berhasil. Karena apa? Badannya pendek. Dia lihat, aduh, kayak apa? Yesus itu yang mana? Woi, turun dikit. Dia nggak bisa lihat. Karena orang-orang di depannya tinggi-tinggi. Dia ketutupan. Nggak bisa lihat dia. Yesus itu bagaimana. Dan ayat 4 dibilang apa? Maka berlarilah ia. Sakeus berlari, ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Tapi dia nggak kehabisan akal. Sakeusnya akhirnya dia cari cara. Akhirnya dia lari. Dia cari tempat lain, dia lari. Lari dia. Geser lari. Terus dia dilihat pohon. Dia lihat pohon ara. Dia manjat pohon ara. Supaya apa? Supaya dia bisa melihat Yesus. Sakeus ini punya kerinduan. Sakeus ini punya keinginan, ingin ketemu Tuhan Yesus. Dia ingin tahu kayak apa sih Yesus itu. Sehingga dia apa? Sehingga dia berusaha sebisa dia berlari, ya, dia manjat pohon. Ya, kita tidak mencatat pohon ara itu setingginya kayak apa ya. Dia badannya pendek loh, tapi dia berusaha manjat pohon. Supaya apa? Supaya dia bisa melihat Yesus. Nah, kita lihat. Jadi waktu Yesus jalan, ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, puji Tuhan. Ketika Sakeus sudah naik di atas pohon, waktu Yesus jalan, Yesus lihat, loh ada orang di atas pohon. Terus Yesus datangin Sakeusnya, terus dibilang, Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow. Ayo coba sama-sama katakan adik-adik di rumah. Wow. Ayo sama-sama katakan Kangki. Kencang. Wow. Loh, coba bayangin. Bagaimana perasaan kalian kalau Yesus mau numpang di rumah kalian? Bagaimana perasaan kalian kalau Yesus mau datang ke rumah kalian? Ayo. Senang gak? Senang banget. Yesus ini pada saat itu orangnya terkenal. Beritanya dia bisa melakukan mukjizat, bisa menyembuh orang sakit. Dan tiba-tiba Yesus ini mau menumpang di rumah Sakeus. Dibilang, Sakeus segera turun. Aku mau ke rumahmu. Wow. Terus Sakeus bilang apa? Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Wah, Sakeusnya senang banget. Dia turun. Walaupun tadinya dia belum pernah ketemu Yesus. Dia cuma dengar-dengar aja kisah-kisahnya. Dia pernah dengar-dengar aja mungkin dari orang-orang lain, dari kampung sebelah. Oh ada Yesus loh, Yesus itu orangnya baik. Yesus itu bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang mati. Dan saat ini dibilang Yesusnya mau numpang ke rumahnya. Sakeus senang banget. Sakeusnya menerima Yesus dengan sukacita. Ketika Yesus bilang, Sakeus turun, aku mau menumpang ke rumahmu. Mungkin Sakeus bilang langsung, kalau saat itu mungkin sudah zamannya ada Atta Halilintar, mungkin Sakeus langsung turun, siap. Mungkin dia ngomong sama gitu, siap Tuhan Yesus, siap. Wah, dia sangat senang sekali. Tapi ingat ayat ke-7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Iya benar, Sakeus ini orang berdosa. Tapi tahu enggak, Yesus mau datang kepada orang yang berdosa. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Orang-orang yang di sekitarnya sekeliling Sakeus merasa, wah apa-apaan, masa Yesus mau masuk ke rumah orang berdosa. Tapi itulah Tuhan kita. Yesus itu sangat baik. Dia mau menebus kita sebagai orang-orang berdosa.
Ayat 8 dibilang, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus ketika Tuhan Yesus mau ke rumah dia, ketika Tuhan Yesus mau datang ke rumah dia sebagai orang berdosa, Sakeus langsung bilang, Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau berikan, seandainya ada yang kuperas, aku mau berikan setengah hartaku kepada orang lain. Seandainya ada yang kuperas, aku kembalikan katanya 4 kali lipat. Sakeus bertobat. Karena apa? Karena Yesus mendatangi Sakeus. Ayat 10 dibilang, ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Adik-adik Hero Kids, Sakeus itu orang berdosa. Iya. Kita juga orang berdosa. Iya. Dan Yesus datang ke dunia ini. Dan Yesus juga datang yang sama ketika Yesus menyapa Sakeus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Sakeus. Untuk menyelamatkan kita juga sebagai orang berdosa. Sakeus bilang, Tuhan, aku mau bertobat. Tuhan, aku mau serahkan kekayaanku, setengah kekayaanku pada orang lain. Bahkan aku mau kembalikan 4 kali lipat jika ada yang kuperas kepada orang lain. Itu bukti pertobatan Sakeus. Dia menerima Yesus. Adik-adik Hero Kids juga. Ketika Yesus sudah menyelamatkan kita, ayo kita juga bertobat. Ketika kita dulu masih melakukan kesalahan, kita mau melawan orang tua, Tuhan bilang, Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau menjadi anak yang patuh sama orang tua. Ketika dulu kita masih suka ngomong yang bohong. Kita suka melakukan kata-kata yang bohong. Ketika Yesus menyelamatkan kita, kita bilang, Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau berkata jujur. Ketika kita suka mengeluarkan perkataan-perkataan kotor kita yang tidak membangun. Ketika Yesus sudah selamatkan kita, kita bilang, Tuhan, aku mau bertobat. Biarlah perkataanku ini perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati orang lain. Yesus datang menyelamatkan Sakeus dan kita semua. Ya, oke? Jadi adik-adik Hero Kids semua, ada hal-hal yang harus kita pelajari dari Sakeus. Yang pertama adalah Sakeus ini kerinduannya ketemu Tuhan Yesus sangat besar. Kerinduannya untuk ketemu Tuhan Yesus sangat besar. Dia berusaha cari-cari cara. Dia berusaha berlari, mendahului orang. Geser. Padahal badannya pendek, kecil. Dia gak takut kedorong, dia takut jatuh. Terus dia berusaha manjat pohon. Lihat gak usaha Sakeus. Ya, dia lari, dia cari-cari cara, dia manjat pohon. Dan yang luar biasanya apa? Yesus mendatangi Sakeus. Tuhan mendatangi Sakeus. Dia bilang, Sakeus segera turun. Aku mau menumpang ke rumahmu. Sore hari ini adik-adik Hero Kids, Tuhan Yesus juga mau menyapa kita. Rael, segera turun. Aku mau masuk ke rumahmu. Siapa lagi ada? Siapa lagi ada Kak Chelsea? Sena, segera turun. Aku mau masuk ke rumahmu. Siapa lagi? Lionel, segera turun. Aku mau masuk ke rumahmu. Glenn, Areta, segera turun. Aku mau masuk ke rumahmu. Dengan kata lain, adik-adik Hero Kids, Yesus mau berkata, buka hati kita. Buka hatimu. Aku mau masuk ke rumahmu. Kalau seandainya Sakeus tidak mau turun, Sakeus tidak mau buka hatinya. Dia bilang, Sakeus turunlah, aku mau ke rumahmu. Enggak mau Tuhan. Aku enggak mau rumahmu. Rumahku kotor. Rumahku berantakan. Tapi Sakeus bilang,
Siap, aku mau menerima Yesus dengan sukacita. Nah, adik-adik Hero Kids, siapa yang sore hari ini mau menerima Yesus dalam hatinya? Coba angkat tangannya, Kang Kim mau lihat. Siapa yang hari ini mau menerima Yesus, mau membuka hatinya supaya Yesus masuk ke dalam hidup kita. Supaya kita mengalami pertobatan sejati. Sama seperti yang Sakeus alami. Yesus bilang, hari ini ada pertobatan di rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Nah, sore hari ini pun akan ada pertobatan. Karena kita juga anak-anak Abraham. Mari kita berdoa. Semua tutup matanya, lipat tangannya, kaki mau berdoa. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Bapa, dari tempat ini hamba berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Hero Kids yang di rumah. Biarlah hari ini juga Tuhan akan ada pertobatan di rumah kami masing-masing. Biarlah sore hari ini juga Tuhan kami mengalami pertobatan di rumah kami masing-masing. Karena Yesus ada di rumah kami. Karena Yesus ada di hati kami. Karena Yesus mau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menerima Yesus dengan sukacita dalam hidup kami. Kami mau menerima Yesus dengan sukacita dalam hati kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Hero Kids yang mengalami pertobatan. Kami meninggalkan kehidupan lama kami. Kami tidak mau lagi melakukan dosa. Tapi kami mau melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang berkenan. Hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Hal-hal yang menyenangkan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Yesus terus hadir dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam rumah kami, memberkati rumah kami, memberkati orang tua kami, memberkati kami. Apapun yang orang tua kami kerjakan buat berhasil Tuhan. Biar ada sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran itu ada tinggal di dalam rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh tinggal dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ibadah kita sudah selesai. Oke, semua buka kamera yuk sedikit yuk. Nah, Kak Chelsea mau on cam. Coba semua on camnya, on cam sebentar. Ya.
Nah, Sofia bisa on cam, ya Kak Linda juga bisa on cam sama suaminya. Tidak apa-apa Kak Linda, ya. Ya. Oke, ya. Selamat sore adik-adik Rokit, sampai jumpa minggu depan. Ya, boleh buka mic-nya. Boleh dibuka mic-nya, di-unmute mic-nya. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah Rael, cepat sembuh ya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Kaki menghilang.